Mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur kalau pagi hari ini Engkau memberi kami kesempatan untuk sekali lagi hendak merenungkan firman-Mu. Tuhan, berkatilah kami dengan hikmat-Mu agar kami dapat mengerti kehendak-Mu bagi kami pada hari ini. Tuhan, berkatilah kami oleh kuasa Roh-Mu yang kudus. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Shalom. Puji Tuhan kalau pagi hari ini kembali Tuhan memberikan kita kesempatan untuk bersekutu dan hendak merenungkan firman-Nya. Hari ini tema kita mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan bagi hidup kita sekalian. Sungguh sebuah tema yang indah, yang mengajak kita untuk selalu dan selalu mengucap syukur di hadapan Tuhan. Karena itu mari bersama kita siapkan firman Tuhan. Kita baca dari Mazmur pasal yang ke-37. Kita baca mulai ayat yang 21 hingga ayat yang ke-26. Demikian bunyi firman Tuhan. Orang fasik meminjam dan tidak membayar kembali. Tetapi orang benar adalah pengasih dan pemurah. Sesungguhnya orang-orang yang diberkatinya akan mewarisi negeri. Tapi orang-orang yang dikutukinya akan dilenyapkan. Tapi Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah aku lihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman. Dan anak cucunya menjadi berkat. Demikian firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada hari ini. Bapak Ibu, tema kita mengajak kita untuk mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan yang berlangsung dan kita alami hari lepas hari. Pertanyaannya bagi kita, apakah hal yang mendasar sehingga kita sebagai orang percaya tidak boleh tidak harus menaikkan ucapan syukur kita? Mengapa ucapan syukur harus menjadi suatu hal yang mewarnai kehidupan Kristen kita? Bahkan yang menandai kehidupan Kristen kita sebagai satu kehidupan Kristen yang benar di hadapan Allah. Apakah hal yang mendasari sehingga kita tidak mungkin tidak mengucap syukur? Hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan 3F sebagai dasar yang membuat kita tidak mungkin tidak mengucap syukur. Yang pertama, F yang pertama adalah fakta. Saudara, inilah dasar yang membuat kita harus mengucap syukur. Karena mengenai pemeliharaan Allah dalam hidup kita, itu adalah hal yang faktual. Apa maksudnya, saudara? Itu adalah hal yang sungguh-sungguh kita alami, saudara. Mari kita lihat bagaimana firman Tuhan yang kita baca ini membicarakan fakta pemeliharaan Allah itu dalam hidupnya. Perhatikan ayatnya yang ke-25. Di sana dikatakan, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tapi tidak pernah aku lihat orang benar ditinggalkan. Anak cucunya atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman. Dan anak cucunya menjadi berkat. Paling tidak ada 4 fakta yang kita lihat di sana, saudara. Yang pertama, bahwa orang benar itu tidak pernah ditinggalkan. Siapa orang benar, saudara? Apakah kita mampu memposisikan diri kita sebagai orang benar? Tidak, saudara. Orang benar adalah mereka yang dibenarkan Tuhan karena kasih karunia-Nya di dalam Tuhan Yesus. Maka kitalah orang benar yang dibenarkan Tuhan itu.
Nah, kalau firman Tuhan hari ini berbicara kepada kita, orang benar tidak ditinggalkan, maka sesungguhnya secara faktual dalam hidup kita, kita tidak pernah ditinggalkan Tuhan, saudara. Lalu saudara perhatikan fakta yang kedua. Tidak pernah ada bahwa orang benar yang tidak ditinggalkan Tuhan itu lantas hidupnya menjadi meminta-minta. Di sini roti merupakan bahan pokok yang membuat hidup kita dapat dilangsungkan. Artinya orang percaya itu tidak sampai hidup dengan meminta-minta apa yang menjadikan dia bisa menjalani kehidupannya berupa makanan dan minuman, saudara. Oh saudara, ini bicara fakta pemeliharaan Tuhan, bahwa Tuhan itu menjaminkan perihal pokok-pokok mendasar dari kebutuhan hidup kita, saudara. Ini sebuah fakta yang diungkapkan oleh pemazmur, dalam hal ini Raja Daud. Saudara, di dalam pengalaman kehidupannya, dia melihat bahwa sesungguhnya Tuhan selalu dan selalu mencukupi segala kebutuhan di dalam kehidupannya. Saudara, fakta yang kedua itu apa, saudara? Tiap hari ia menaruh belas kasih. Fakta yang ketiga maksudnya, tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman. Setelah ini adalah suatu fakta lanjutan, bahwa orang yang benar yang tidak ditinggalkan itu, kebutuhan mendasar dari kehidupannya itu dijaminkan Tuhan. Bahkan bukan cuma itu, dia mengalami kelimpahan dalam kehidupannya, sampai-sampai dia memberi pinjaman. Dia memberi pinjaman. Saudara perhatikan, ini merupakan satu ungkapan yang terbalik dengan ayat 21. Saudara perhatikan sana, orang fasik meminjam dan tidak bayar kembali, saudara. Ini memang perbuatan orang fasik. Kalau minjam itu tidak membalikan kembali, itu perbuatan orang fasik. Sebaliknya, saudara, orang benar itu bukan bertindak seperti orang fasik, tetapi justru dia memberi pinjaman, saudara. Oh, ini bicara tentang apa? Ini bicara tentang bagaimana kehidupan orang percaya itu dijaminkan oleh Tuhan. Sedemikian Tuhan menjaminkan, bahkan ada kelebihan yang daripadanya dia mampu berbagi dengan orang lain, saudara. Itu fakta yang ketiga, saudara. Dan fakta yang keempat, saudara. Fakta yang keempat itu di sini dikatakan, dan anak cucunya menjadi berkat. Ini bukan cuma tentang saya, Anda sekalian yang mengalami berkat penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Ini bicara soal tindakan Allah di dalam skema generasional. Di dalam skema generasional, bahwa secara turun-temurun Tuhan menyatakan berkat pemeliharaannya buat generasi kita, yaitu anak dan cucu kita. Oh saudara, perhatikan. Perhatikan saudara. Ada 4 fakta yang penting yang dibicarakan dalam teks firman Tuhan ini. Orang benar tidak pernah ditinggalkan. Orang benar hidupnya dicukupi. Orang benar bahkan mampu berbagi dengan orang lain. Orang benar generasinya itu terus disertai dan menjadi berkat bagi tempat di mana atau kondisi kehidupan di mana mereka nantinya akan berada. Oh saudara, luar biasa. Ini fakta-fakta yang dibicarakan terkait bagaimana Tuhan bekerja secara faktual. Apakah 4 fakta ini sudah cukup, saudara? Oh ternyata tidak, saudara. Tidak. Perhatikan ayat yang ke-23. Ada 2 fakta lagi yang kita lihat di sana, saudara. Yaitu Tuhan menetapkan langkah-langkah orang, saudara. Siapa ini maksud? Tentu saja orang benar. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang benar. Wah, saudara, ini luar biasa, saudara ya. Saudara, tentunya dalam konteks kita hari ini, kita mengetahui betapa ajaibnya satu teknologi yang namanya GPS itu, saudara. Saya orang yang tidak tahu sama sekali mengenai Jakarta misalnya.
Saya mau menuju satu tempat, saudara, saya tidak peduli apakah saya sudah pernah ke sana atau belum. Yang saya tahu, saya punya GPS yang akan menetapkan langkah-langkah saya menuju ke tempat di mana saya akan merencanakan untuk tiba di sana, saudara. Ada GPS yang menetapkan langkah-langkah saya. Oh, saudara, perhatikan, bahasa ini seperti bahasa GPS, di mana Tuhan yang mengetahui tujuan-tujuan, Tuhan yang menetapkan tujuan-tujuan. Dia juga yang menghantarkan kita ke sana, ke tempat di mana Dia ingin kita tiba di sana, saudara. Ini bahasa yang luar biasa. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang, yaitu orang benar yang hidupnya itu berkenan kepada Tuhan, saudara. Oh, luar biasa. Lalu fakta apa lagi, saudara? Di sini dikatakan apabila, ayat 24, apabila ia jatuh tidak tergeletak. Kenapa? Karena ada tangan Tuhan yang menopang dia. Oh, luar biasa, saudara. Luar biasa bahwa Tuhan menyatakan suatu fakta pertolongan dalam kehidupan orang percaya. Orang percaya mungkin dapat mengalami masa-masa sulit, tapi Tuhan berkata dia tidak akan tergeletak. Dalam pengertian kehilangan harapan, kehilangan tujuan. Kenapa? Karena Tuhan sungguh memegang kehidupannya, sungguh memimpin kehidupannya, saudara. Maka di sini dikatakan Tuhan pasti akan selalu menopang kehidupannya. Oh, saudara, ada 6 fakta yang dibicarakan di dalam teks ini. Lalu apa maknanya buat kita? Apa maknanya? Maknanya adalah kita diajak untuk melihat, kita diajak untuk menemukan fakta-fakta dan jejak-jejak pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kita. Mengapa orang Kristen tidak mengucap syukur? Karena dia gagal menemukan ada jejak-jejak faktual dari tindakan Allah yang memeliharakan hidup kita. Bukan cuma kita, bahkan sampai kepada anak cucu kita, saudara. Kenapa gagal? Karena dia tidak pernah sadar sepenuhnya Tuhan memang menyertai dia. Tuhan memang memeliharakan hidupnya. Maka bagaimana kita akan mengucap syukur? Yang pertama kali, mari kita temukan fakta-fakta penyertaan dan pemeliharaan Allah dalam hidup kita, saudara. Saudara, kekristenan itu ada suatu keyakinan iman yang unik. Di mana keunikannya, saudara? Karena iman Kristen itu dibangun di atas dasar fakta tindakan Allah di dalam sejarah, di dalam kehidupan orang-orang percaya. Kalau kita bicara PL, kita melihat bagaimana Tuhan secara faktual memimpin orang Israel itu dari tanah perbudakan menuju tanah perjanjian. Di sana ada tiang awan, di sana ada tiang api, di sana ada banyak tanda-tanda mujizat yang Tuhan buat. Bahkan ada laut yang terbelah, saudara. Itu tanda bagaimana Tuhan memang bertindak dalam sejarah. Lalu dalam PB, saudara, di dalam PB kita melihat Tuhan Yesuslah tanda tindakan Allah yang konkret, saudara. Bukan hanya bicara soal tanda-tanda saja, tapi sudah terlihat secara fisikal seperti kata Ibrani. Dia itu wujud dari gambar Allah, saudara. Maka Allah itu bahkan pada menginjakkan kakinya di atas muka bumi, tempat di mana kita menjejakkan kaki kita. Kekristenan itu adalah keyakinan iman yang berbasis fakta konkret dari tindakan Allah. Maka iman Kristen adalah iman Kristen yang terus menerus menemukan fakta-fakta, jejak-jejak tindakan Allah dalam kehidupannya, saudara. Saudara perhatikan, inilah hal yang mendasari. Kita mampu dan sesungguhnya akan sangat-sangat mengucap syukur waktu kita mampu menemukan jejak-jejak faktual dari pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kita. Itulah kenapa ada sebuah lagu yang mengatakan, berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Lihat, saudara, lagu ini mengajak kita
untuk menghitung. Ini adalah bahasa puitis yang mengajarkan kita untuk menemukan fakta-fakta berkat, penyertaan, dan pertolongan kita. Lalu hal itu akan menjadi dasar untuk kita bergerak pada apa? Kagum akan kasih pemeliharaan Tuhan. Di atas kekaguman semacam inilah kita membangun ucapan syukur kita. Oleh karena itu saudara, tidak mungkin orang percaya tanpa ucapan syukur. Kenapa saudara? Karena di dalam hidupnya ternyata ada tanda-tanda, jejak-jejak pemeliharaan penyertaan Tuhan yang faktual, yang konkret, yang memang dialami. Pertanyaannya, adakah engkau mau menemukan fakta itu? Adakah engkau mau membuka matamu dan melihat betapa banyaknya jejak-jejak pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita? Saudara, kalau engkau menemukan jejak-jejak penyertaan dan tindakan Tuhan dalam fakta hidupmu, itulah dasar yang membuat engkau pasti mengucap syukur. Amin, saudara. Lalu F yang kedua, apa yang membuat kita pasti mengucap syukur? Kalau yang pertama itu fakta, yang kedua itu fokus, saudara. Fokus. Menarik sekali saudara ya, bahwa di antara fakta yang dibicarakan oleh Raja Daud, ada fakta yang menarik, yaitu ayat 24. Apabila ia jatuh. Saudara, ini satu fakta yang rasanya kok seperti tidak begitu pas dengan kehidupan orang percaya ya. Bahwa orang percaya kok bisa jatuh itu. Padahal hidupnya sudah berkenan kepada Tuhan. Saudara, mari sama-sama mengerti betul apa makna hidup berkenan kepada Tuhan. Bukan pertama-tama kita yang mengusahakan perkenanan Tuhan. Tapi memang Tuhan yang sudah memperkenankan kita itu, saudara. Dasar perkenanan kita itu justru hati Tuhan yang mau memperkenankan kita. Tetapi dalam kita menjalani kehidupan, masih ada hal-hal yang membuat kita ini secara personal sebagai manusia yang juga berdosa, mungkin bisa jatuh. Jatuh ini bicara soal hal-hal yang menyedihkan, hal-hal yang menyesakkan, hal-hal yang membuat kita mungkin menangis sedih di sana. Saudara mau bicara apa? Sesungguhnya kalau kita bicara soal fakta kehidupan Raja Daud, siapa bilang dia menjalani kehidupan yang mulus? Siapa bilang dia menjalani kehidupan yang tanpa persoalan, tanpa masalah? Saudara, Alkitab mencatat Raja Daud ini banyak problem, banyak masalah dalam kehidupannya. Di tengah keluarganya, saudara, dia menghadapi suatu keadaan kondisi keluarga yang bahkan boleh dikatakan itu hancur, saudara. Bagaimana anaknya memberontak kepada dia. Bahkan seorang Absalom mau membunuh dia, saudara. Mengejar-ngejar dia, saudara. Satu keadaan kehidupan yang sebetulnya ini juga menyedihkan terjadi, saudara. Tetapi apa yang menarik, saudara? Ini yang menarik. Bahwa Raja Daud itu tidak mengarahkan fokusnya kepada hal-hal apa yang menyesakkan hatinya. Kepada hal-hal apa yang membuat dia barangkali mau menggerutu, mau mengomel, bahkan mungkin mengutuki, saudara. F yang kedua ini vital sekali, saudara. Kita tidak sanggup menemukan fakta-fakta, jejak-jejak penyertaan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita, seperti yang saya bicarakan di awal tadi, saudara. Kalau kita salah menaruh fokus kita, kalau fokusnya kepada hal-hal yang mengecewakan, hal-hal yang menyakitkan, hal-hal yang mendatangkan kedukaan, kesakitan dan sebagainya, bukan kepada Tuhan, bukan kepada Dia yang baik, bukan kepada setiap hal-hal yang Dia nyatakan dengan begitu indah di tengah-tengah kehidupan yang mungkin sulit kita jalani, saudara. Kita tidak dapat bersyukur kalau fokus kita seperti itu. Fokus diletakkan kepada hal-hal yang membuat kita bahkan mungkin marah, kesal. Saya tidak mengatakan hidup kita pasti mulus-mulus saja seperti Raja Daud, saudara. Saya tidak katakan bahwa dalam hidup kita menemukan orang-orang yang menyenangkan, orang-orang yang selalu menyukakan, saudara.
Bahkan Tuhan mungkin sedang membuat kita hidup bersama dengan orang-orang yang sering menyakiti, sering melukai kita, saudara. Tapi ini faktanya, saudara. Tuhan tidak pernah kekurangan kebaikan di tengah situasi-situasi yang sulit semacam itu. Sekarang Tuhan mengajak kita melalui firman-Nya, saudara, agar kita menaruh fokus kita secara tepat, saudara. Seperti kalau kita mengambil foto, saudara, menggunakan kamera kita. Kita akan mendapatkan gambar yang bagus waktu fokusnya tepat sasaran dan membuat kita dapat menemukan satu sudut pandang atau angle di dalam fotografi, saudara, yang membuat kita bisa melihat suatu gambar objek yang demikian indah itu, saudara. Apa yang bisa menghasilkan suatu foto yang indah? Fokusnya pada objek dan sudut pemotretan yang tepat, sehingga objek itu terlihat indah, saudara. Ini yang mau diajarkan firman Tuhan. Apa artinya buat kita? Apa artinya? Mari lihat hidup kita, saudara. Kalau dalam hidup kita, kita mungkin menemukan banyak hal-hal yang menjengkelkan, banyak hal-hal yang menyakitkan. Barangkali kita menangis, barangkali kita sedih karena hal itu. Tapi melalui firman Tuhan dan pengalaman hidup Raja Daud, saudara, kita diajak untuk mari jangan berfokus kepada hal-hal yang merusak sukacita, kepada hal-hal yang membuat kita mungkin tidak mampu mengucap syukur. Jangan menaruh fokus kepada hal-hal apa yang melemahkan kita, yang membuat kita terluka. Fokuslah kepada kebaikan-kebaikan Tuhan. Saudara mungkin akan terkejut kepada apa yang paling menyakitkan saudara, kepada apa yang mungkin paling mendukakan saudara. Seandainya saudara menaruh fokus yang tepat terhadap hal itu, saudara mungkin bisa menemukan hal-hal yang mengagumkan dari kebaikan Tuhan di tengah hal-hal yang menyakitkan itu. Di tengah hal-hal yang menyakitkan itu. Saudara, saya menemukan sebuah cerita, saudara. Ini memang cuma sebuah cerita tentang seorang penjual rujak, saudara. Penjual rujak yang tiap hari dia itu naik satu angkot, ya saudara. Satu angkot untuk menuju ke pasar di mana dia itu menjual rujaknya, saudara. Wah, tiap hari dia naik angkot itu membawa dia ke pasar itu dan rujaknya laku keras karena memang rujaknya enak, saudara. Satu pagi dia mau menuju ke tempat angkot itu ngetime, saudara, ya, berhenti di situ. Lalu kemudian dari rumahnya dia harus melewati apa, saudara? Dia harus melewati pematang, saudara, ya, pematang sawah itu, saudara. Lalu kemudian mungkin karena dia kurang hati-hati atau bakulnya terlalu berat, saudara, lalu dia jatuh dan semua rujaknya itu tumpah semua, saudara. Kemudian dia mulai menggerutu, ya. Dia mulai menggerutu. Wah, katanya Tuhan menyertai saya. Katanya Tuhan memelihara hidup saya. Saya sudah berdoa, saya sudah berserah tadi dari rumah. Kenapa di pematang ini bahkan saya belum sampai ke angkot itu, saya sudah harus jatuh di sini. Oh, saudara, kemudian dia pulang dengan rasa kesal, saudara. Tidak dapat apa-apa hari itu. Lalu kemudian dia beristirahat saja karena tidak mungkin lagi menyiapkan. Dan kemudian dalam kondisi istirahat itu, saudara, duduk-duduk mungkin di beranda rumahnya, saudara, ya, ada orang berkata, kamu tidak pergi jualan hari ini? Oh tidak, itu tadi saya punya bakul jatuh di pematang sawah. Itu loh angkot yang kamu biasa naik itu, tadi dia jatuh. Kabarnya dia jatuh di jurang dan semua penumpang itu tewas. Dia kaget, saudara, dia kaget. Waduh, dia sudah terlanjur menggerutu, marah-marah, tidak suka dan sebagainya, saudara. Tanpa bisa menemukan apa yang baik dari apa yang dia rasakan, saudara. Ternyata ada kebaikan yang lebih besar dari sekedar apa yang dia rasakan, yang menjengkelkan, yang tidak menyukakan itu. Saudara, memang ini cuma sebuah cerita, tapi dia memberitahu kepada kita, oh, sesungguhnya kita bahkan dapat menemukan hal-hal yang membangkitkan sukacita, bahkan kekaguman di tengah situasi yang menyakitkan. Rahasianya apa, saudara? Rahasianya fokus. Kalau fokus kita benar, kita dapat menemukan fakta-fakta
yang membuat kita bersyukur, bersuka cita di hadapan Tuhan. Seperti Raja Daud yang menuliskan bagian firman Tuhan ini buat kita sekalian. Saudara sekalian, inilah F yang kedua, yaitu fokus. Dan F yang ketiga, saudara, faham. F yang ketiga itu faham. Apa maksud saya, saudara? Faham itu bicara understanding, pengertian, paham, saudara. Tetapi ketika suatu paham itu, saudara, kemudian disebut faham, dia bukan hanya pengertian, tapi suatu pengertian yang sangat tertancap di hati dan mempengaruhi seluruh kehidupan. Sehingga hal itu menggerakkan, mendorong dia untuk melakukan tindakan-tindakan sebagaimana fahamnya. Maksud saya, saudara, ucapan syukur itu seharusnya menjadi faham kita. Itu menjadi semacam sebuah ideologi, saudara. Saya bahkan menggunakan kata ideologi. Ideologi adalah faham yang tertancap dalam pikiran seorang, yang mempengaruhi kehidupannya, dan keseluruhan hidupnya itu dijalani berdasarkan hal itu. Yang saya mau katakan adalah, mari kita menjadikan hati yang mengucap syukur, pengertian untuk mengucap syukur sebagai faham hidup kita sebagai orang percaya. Mengapa begitu, saudara? Bagaimana kita menemukan jejak faham dari pikiran Raja Daud di sini, saudara? Oh, saudara, mari perhatikan baik ya. Ayat yang ke-25. Dulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Apa maknanya? Apa maknanya, saudara? Artinya ini merupakan suatu rentang yang panjang. Bagaimana Raja Daud kemudian berusaha dan bisa melihat fakta-fakta pemeliharaan Tuhan dalam hidupnya. Bagaimana Raja Daud tetap menjaga fokusnya untuk terus memandang kepada cara-cara Tuhan yang ajaib yang memelihara hidupnya. Ternyata itu adalah tindakan yang berlangsung begitu panjang. Dari aku muda sampai aku tua. Itu rentang waktu yang panjang. Artinya sepanjang waktu itu dia terus menerus dalam hati yang mengucap syukur. Dia terus menerus menemukan fakta. Dia terus menerus mengarahkan fokus kepada fokus yang benar. Kenapa, saudara? Kenapa? Karena mengucap syukur. Karena menemukan kebaikan Tuhan. Bukan cuma sekedar mau hari ini besok enggak. Mau besok